Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sinta Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 1 yang berjudulkan Rumah Tinggal Ramah Lingkungan, Profesi Manajer Perusahaan. Yang pertama adalah latar belakang. Semua orang butuh wadah untuk menaungi semua kegiatannya, termasuk juga profesi sebagai manajer perusahaan. Profesi sebagai manajer di suatu perusahaan tentu saja memiliki pertanggungjawaban yang cukup besar bagi perusahaan tersebut. Akan tetapi, kesibukan profesinya sebagai manajer di suatu perusahaan akan membuatnya semakin sibuk dan jarang berada di rumah. Sehingga pada saat berada di rumah, seorang manajer harus benar-benar efektif dalam memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan berinteraksi dengan keluarganya, sehingga tuntutan rumah yang nyaman, aman, sehat saat ditinggali adalah bersifat wajib. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam tugas ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama dalam identifikasi masalah ini adalah rumah seorang manajer seharusnya mempunyai rumah yang tenang, nyaman, dan dapat menikmati bersantai walau hanya di rumah saja. Ya, yang kedua adalah rumah seorang manajer juga harus memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga, penghuni rumah, dan tetangga di sekitar rumah. Dan yang ketiga adalah untuk menciptakan rumah yang nyaman, bagi seorang manajer harus memenuhi kebutuhan psikologis antara lain pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Selanjutnya adalah tujuan rancangan. Tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah merancang bangunan rumah tinggal untuk profesi pegawai kantoran yang dapat mewadahi aktivitas dan kehidupan sehari-hari dari seorang pegawai kantoran atau manajer dan keluarganya dengan tetap mencerminkan karakteristik profesi pegawai kantoran dan tetap memenuhi kriteria dan syarat dalam menciptakan rumah yang sehat, nyaman, dan aman dengan memperlihatkan estetika, budaya, iklim, dan lingkungan setempat. Selanjutnya adalah batasan. Batasan tugas ini adalah sebatas perancangan rumah tinggal yang berprofesi sebagai manajer perusahaan yang dapat mewadahi aktivitas dan kehidupan sehari-hari sebagai seorang manajer dan keluarganya. Dan dalam perancangan rumah tinggal seorang manajer harus memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar, menciptakan rumah yang sehat, nyaman, dan aman dengan memperhatikan estetika dan budaya. Yang selanjutnya adalah pemahaman secara umum. Jadi pemahaman secara umumnya ada terbagi. Nah, yang pertama pengertian rumah tinggal. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan atau struktural, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan untuk menikmati kehidupan, beristirahat, bersukaria bersama keluarga. Di dalam rumah, penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangga, dan lebih dari itu. Rumah harus memberi kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya. Ini menurut Frick nomor 2006 nomor 1. Selanjutnya adalah fungsi rumah tinggal.
Turner dalam Jenny 2001 nomor 45 mendefinisikan 3 fungsi utama yang terkandung dalam sebuah rumah tempat bermukim, yaitu rumah sebagai penunjang identitas keluarga yang diwujudkan pada kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni dapat memberi tempat berteduh guna melindungi diri dari iklim setempat. Yang kedua adalah rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, atau fungsi pengembang keluarga. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan. Dan yang terakhir adalah rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan. Selanjutnya adalah pemahaman khusus. Jadi pemahaman khusus yang pertama ada pengertian khusus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah definisi profesi. Jadi profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah rumah tinggal profesi. Jadi rumah tinggal profesi ini adalah tempat atau rumah di mana orang yang mempunyai profesi tertentu tinggal berteduh, berlindung dari cuaca dan iklim, serta mendukung dalam aktivitas seperti beristirahat, berkumpul dengan keluarga, dan lainnya. Dan yang terakhir, definisi tentang manajer. Jadi definisi tentang manajer ini adalah orang yang menjalankan kegiatan manajer dan memiliki keahlian-keahlian tersebut, diantaranya adalah keahlian teknis, keahlian konseptual, keahlian berkomunikasi, berinteraksi, dan keahlian dalam pengambilan keputusan, dan keahlian dalam pengaturan waktu. Yang kedua, tinjauan proyek. Rumah tinggal profesi manajer ini akan dirancang pada sebuah lahan yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bantul, Yogyakarta. Lahan yang dimiliki akan digunakan untuk rumah tinggal adalah seluas 1.750 cm atau 17,5 meter dikali 1.300 cm dengan luas bangunan tidak lebih dari 60% luas lahan. Rumah tinggal akan dirancang sesuai kebutuhan dan aktivitas penghuni. Untuk memenuhi semua kegiatan penghuninya, maka rumah yang akan dirancang harus memiliki 4 zona, yaitu yang pertama adalah zona publik. Jadi zona publik ini terdiri dari halaman dan teras. Nah, selanjutnya zona semi publik. Zona semi publik terbagi juga ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Nah, yang ketiga zona privat. Zona privat ini kamar tidur, kamar mandi utama, ruang kerja. Dan zona servis ini ada kamar tidur pembantu, tempat cuci, carport, dan dapur. Pemilik menginginkan rumah tinggal yang minimalis dengan berjumlahkan 2 lantai, dengan memiliki bukaan-bukaan yang banyak sehingga udara dapat dengan lancar keluar masuk ke rumah. Dan pemilik menginginkan lahan yang bisa digunakan untuk tempat bersantainya keluarga maupun tamu yang berkunjung di rumah. Lokasi rancangannya, judul rancangan adalah rumah tinggal, sifat bangunan, rumah tinggal dan ruang kantor pribadi. Ukuran site-nya 17 di sini 17,5. 17,5 dikali 13 meter, lokasinya tepat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bantul, Yogyakarta.
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakter pelaku. Jadi pemiliknya atas nama Dwi Wisnu Pradana. Tempat tanggal lahir 7 November Yogyakarta 96. Usianya tepat 24 tahun. Profesinya manajer perusahaan. Hobinya adalah membaca buku. Dan karakter beliau adalah rapi, bersih, sederhana, ramah, dan disiplin. Selanjutnya karakter pelaku. Karakter pelaku ini penghuni rumah yang akan ditinggali. Jadi terdapat ayah, ibu, nenek, dan kakak pertama. Jadi ayah ini atas nama Bapak Sudiono, berusia 55 tahun, berprofesi wirausaha, dan hobinya adalah membaca koran. Karakter beliau adalah ramah, disiplin, rapi, sederhana, dan bersih. Selanjutnya adalah ibu. Ibu atas nama Ibu Asni Adam, usia beliau adalah 48 tahun, profesinya adalah ibu rumah tangga, hobinya berkebun. Karakternya adalah ramah, tegas, disiplin, bersih, dan sederhana. Selanjutnya adalah nenek, atas nama Aja Adam, usianya adalah 73 tahun, profesinya ibu rumah tangga, hobinya adalah membaca buku. Karakter beliau adalah ramah, tegas, disiplin, bersih, dan sederhana. Dan yang terakhir adalah kakak pertama atas nama Eka Bayu Krisna, berusia 26 tahun, berprofesi wirausaha, hobinya bermain game. Karakternya adalah ramah, tegas, sederhana, bersih, dan disiplin. Selanjutnya adalah konsep dasar. Jadi konsep yang saya ambil ini adalah friendly dan natur. Jadi pengertian natur ini adalah alami. Konsep alami diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan efek psikologis bagi para penghuni rumah dan pengunjung karena dengan warna natural dari pengguna warna-warna yang menyejukkan. Nah, sedangkan friendly adalah ramah dan bersahabat, di mana desain rumah berprofesi ini dapat menciptakan kesan yang hangat, akrab, nyaman, dan fungsional tanpa menghilangkan kesan bersih dan higienis serta menghilangkan kesan yang menyeramkan. Karakter pelaku ini yang sudah saya jelaskan tadi, beliau memiliki karakter yang rapi, bersih, sederhana, dan ramah, dan disiplin. Filosofi rumah minimalis ini adalah dapat dilihat dari bentuk dan materialnya yang digunakan pada rumah ini. Konsep minimalis ini juga dapat dilihat dari furnitur rumah tersebut. Jadi di sini saya mengambil konsep dasar perancangan rumah profesi manajer ini dengan konsep friendly dan natur. Selanjutnya, lokasi rancangan. Lokasi rancangannya ya tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, berlokasi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupatennya di Bantul, provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisa eksternal. Jadi site yang kami pakai, lahan yang sudah ada, itu tepat di sini, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan di sekitarnya ini ada, di bagian utara terdapat Masjid Agung, di sebelahnya ada Bank BPTDY, dan untuk jalan masuk untuk menuju ke rumah, ke lahan, ke site ini terdapat Kodim. Nah, selanjutnya analisa eksternal. Jadi di
utara side itu ada rumah penduduk, langsung di sebelahnya ada rumah penduduk. Di timur juga rumah penduduk. Di barat ini rumah penduduk, hanya saja terdapat vegetasi, hanya sekitaran 1,5 meter vegetasi ini. Nah, di belakang vegetasi ini terdapat rumah warga. Nah, di bagian selatannya rumah penduduk semua. Di area depan site terdapat jalan umum. Selanjutnya adalah analisa kebisingan. Data existing. Yang pertama adalah site berada di tepat di pinggir jalan sehingga tingkat kebisingannya cukup tinggi. Yang kedua, sebelah selatan utara adalah kawasan rumah penduduk dengan tingkat kebisingan yang sedang. Dan yang ketiga, sedangkan sebelah timur site adalah tanah kosong. Analisisnya, sumber kebisingan ditimbulkan dari sisi yang menghadap jalan. Dan yang kedua, area yang mendapat kebisingan paling tinggi dapat digunakan untuk area publik. Jadi solusi saya adalah menggunakan pohon sebagai peredam kebisingan yang berasal dari jalan utama. Jadi sudah dijelaskan di solusi ini, saya akan menciptakan beberapa vegetasi yang dapat mengurangi kebisingan, karena bangunan ini kan yang akan saya rancang kan untuk manajer ya. Jadi saya membutuhkan ketenangan untuk beliau. Makanya saya ingin menambahkan vegetasi. Dan bangunannya mungkin agak mundur sedikit dari jalan utama. Ini adalah analisa pencapaian. Di sini ada data existing. Yang pertama, area yang paling dekat dengan jalan adalah area yang paling mudah untuk diakses. Dan yang kedua, lebar jalan utama cukup besar atau lebar sehingga dapat memudahkan akses masuk dan keluar. Analisisnya, area yang paling sulit diakses digunakan untuk area privat. Nah, yang kedua, area yang depan digunakan untuk publik. Dan yang ketiga, area tengah digunakan untuk privat dan publik atau disebut semi publik. Solusinya adalah yang pertama, area belakang yang sulit diakses digunakan untuk area privat. Dan yang kedua, untuk mengatasi area belakang yang sulit diakses masuk adalah dengan menambahkan area tengah sebagai area penghubung. Ketiga, area penghubung digunakan untuk area semi publik. Dan yang keempat, area yang memiliki tingkat aksesibilitas yang baik digunakan untuk area publik. Selanjutnya, analisa view. Data existing. Yang pertama, sebelah kanan dan kiri side sudah terdapat rumah warga, sedangkan di belakang side terdapat tanah kosong yang belum digunakan untuk pembangunan. Sementara di area depan side terdapat jalan utama dan rumah penduduk. Analisisnya, pemandangan bagian depan side cukup menarik karena berada di depan jalan utama, sehingga kita dapat mengetahui apa yang terjadi. Nah, yang kedua, pemandangan di belakang site kurang menarik karena hanyalah tanah kosong. Solusinya adalah area depan site yang memiliki pemandangan yang cukup menarik dapat digunakan untuk area publik. Nah, yang kedua adalah sementara area bagian belakang site yang memiliki pemandangan yang kurang menarik dapat digunakan untuk area privat, service, dan semi publik. Analisa besaran ruang. Di sini ada carport. Carport memiliki luasan 6x6, teras 1x2,5, ruang tamu 2,5x2,5, kamar tidur utama 3,5x4, ruang keluarga plus ruang makan itu adalah memiliki luasan 6,5x5
Dapurnya memiliki luasan 4,5 kali 4, musola 5 kali 2, ruang kerja 5 kali 3, kamar pembantu 3 kali 2, laundry atau tempat cuci 3 kali 2, kamar mandi umum 3 kali 2, kamar tidur pertama 4 kali, kalau nggak salah ini maaf, ini terjadi kesalahan, 4 kali 3,25. Nah, begitupun yang kamar tidur yang ketiga dan yang keempat. Ruang santainya ini 6,5 kali 3,5. Balkon memiliki luasan 3,5 kali 1,5. Kamar mandi utama 4 kali 2. Kamar mandi di lantai 2 adalah 4 kali 2 juga. Selanjutnya ada analisa kebutuhan ruang. Nah, ini adalah analisa kebutuhan ruang juga untuk penghuninya. Atas nama Bapak Sudiono ini memiliki aktivitas seperti parkir mobil, santai, duduk-duduk, makan, tidur, menerima tamu. Kebutuhan ruangnya disesuaikan apabila ingin parkir mobil di carport, santai-santai di ruang keluarga, makan di ruang makan, dan lain-lain. Kita lanjut ke rumusan zoning ruang. Jadi carport ini memiliki sifat yang publik, teras publik, ruang tamu publik, kamar tidur satu adalah privat, ruang keluarga plus ruang makan itu semi publik, dapur servis, musola semi publik, ruang kerja adalah privat, kamar tidur pembantu adalah privat, ruang cuci servis, kamar mandi semi publik, kamar tidur 2 privat, kamar tidur 3 dan 4 privat juga, dan ruang santai adalah bersifat semi publik. Ini terdapat denahnya yang sudah saya desain. Jadi di lantai 2 ini hanya berisi ruangan kamar tidur 2, kamar tidur 3, kamar tidur 4, dan WC. Dan terdapat ruang santai. Ini site plan-nya. Jadi site plan-nya saya yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan membuat vegetasi yang cukup banyak untuk meredam suara, terutama di area depan, di dekat jalan, karena kita site-nya di samping jalan, makanya saya membutuhkan vegetasi dan memundurkan bangunan dari jalan utama. Ini sekitaran jarak 250 untuk mencapai ke bangunan. Jadi jalan utama sini untuk mencapai ke bangunan memiliki jarak 250 dan mempunyai vegetasi di area depan. Dan di sini saya akan membuat taman. Di sini juga ada vegetasi, tanaman-tanaman kecil saja. Di area sini juga. Dan di area pojok kanan bawah ini saya akan membuat gazebo. Nah, gazebo ini tujuannya adalah untuk tempat santai. Apabila pemilik ingin melakukan refreshing, nah beliau bisa menggunakan gazebo ini bersama keluarganya. Dan sekarang kan lagi COVID, jadi mungkin gazebo ini akan sangat bermanfaat karena kebanyakan orang takut untuk bertamu ya. Jadi saya membuat gazebo ini untuk apabila orang ingin bertamu bisa duduk di sini saja tanpa harus masuk ke dalam rumah. Selanjutnya adalah tampak.
Ini adalah tampak depan, tampak belakang, ini tampak kanan dan tampak kiri. Ini adalah potongannya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.